Salam Rahayu buat semua pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Cak Gondrong. Masih setia ditemani oleh Bopo Sutrisno. Salam Rahayu, Bopo. Salam Rahayu, Mas Gondrong. Buat semua pemirsa, di episode kali ini mungkin dari beberapa semua pemirsa Napak Tilas Budaya Nusantara sudah pernah mendengar cerita atau legenda yang mungkin bisa dianggap seperti bukan dongeng sih, tapi mungkin cerita rakyat atau cerita-cerita yang zaman dulu sampai sekarang itu masih selalu teringat kalau mendengar kata-kata ande lumut. Ini Bopo, yang ingin saya tanyakan tentang, kan kalau dongeng atau ini kan kurang tepat ya, ibarat tepatnya mungkin legenda rakyat ya, seperti itulah. Kalau cerita-ceritanya ande lumut, ya dari kecil sampai sekarang pun saya juga belum tahu kalau tentang lagunya ande lumut. Ya dari situ saya tahu tentang ande lumut lah. Mungkin dari Bopo bisa menceritakan ceritanya atau legendanya ande lumut di kisah masyarakat aja. Ya mungkin bisa lebih mudah untuk diterima di kalangan luas ya. Mungkin menurut versinya Bopo. Ya, gini Mas Gondrong. Ya Bopo. Terima kasih yang selalu eksis sama dan kru dari Napak Tilas Budaya Nusantara. Salut buat kaum milenial yang selalu eksis program Napak Tilas Budaya Nusantara. Mengenai dawuh dari Mas Gondrong ya, ande lumut itu sebetulnya belum bisa dimasukkan kategori legenda, Pak. Ya. Nah, karena kategori legenda itu sesuatu kejadian yang pernah ada, ya. Tapi ini sesuatu, aku lebih enak memberi nama cerita rakyat saja. Cerita rakyat, ya. Cerita rakyat yang sudah mengakar rumput. Ya. Nah, itulah ya. Jadi lebih pas gitu ya. Ande lumut. Itu pasti siapa yang tidak pernah tahu lah istilahnya. Ya. Kalaupun tidak tahu dalam bentuk drama, ya, mungkin tahu dalam bentuk dongeng ya. Kalaupun tidak tahu dalam bentuk dongeng, mungkin untuk seusia Mas Gondrong pernah mendengar lagu-lagu yang dibawakan salah satu penyanyi, baik itu era bernuansa campur sari maupun suara modern, ya dong. Gini Mas, kami awali di Pulau Jawa, bagian wetan atau timur ya. Itu ada dua negara Mas, dua kadipaten. Kalau dulu dikasih nama negara, kalau sekarang negara kan negara kesatuan. Ya. Kalau saat itu negara, untuk saat ini saya kasih nama kadipaten saja ya. Kadipaten Kediri dan Jenggolo Mas. Nah, ini kembar Mas. Luasnya maupun kepemimpinannya, makmurnya, pokoknya beda-beda tipis lah. 11-12 lah ya. Ya, hampir sama. Nah, untuk Kediri Mas, itu dipimpin oleh Sang Prabu Jayeng Rono. Nah, kalau untuk Jenggolo itu Jayeng utawa Jayeng Joyo atau dikatakan Jayeng Negoro. Itu istilah nama saja ya. Tapi untuk saat ini saya beri nama Jayeng Negoro dan Jayeng Rono. Lah, bibit kawit dari cerita ande lumut Mas. Itu untuk menciptakan kedua negara yang ukurannya 11-12 atau boleh dikatakan kembar ini, untuk mengantisipasi di kemudian hari jangan sampai ada persengketaan atau perang antar negara ini, karena masing-masing mempunyai anak putri dan putra, yaitu yang putri bernama Dewi Sekartaji, yang kakung bernama Panji Asmorobangun. Nah, dari kedua negara ini akhirnya mempersatukan diri dengan cara bebesanan. Untuk menyatukan. Untuk menyatukan, karena apa? Dengan harapan tidak mungkin kalau ini jadi perang, karena negara Kediri dan negara Jenggolo kan sudah bebesanan.
akhirnya Mas, dengan berjalannya waktu, pengantin baru ini belum begitu lama atau belum dikaruniai keturunan, ternyata ada musibah yang namanya perang, Mas. Nah, perang apa itu? Perang dari negara lain, yaitu yang menggempur kerajaan atau keraton Jenggolo, Mas. Nah, di saat perang-perang rame itu, ternyata Dewi Sekartaji mengetahui kalau Jenggolo dipastikan kalah, atau karena mengingat banyaknya korban, mengingat banyaknya kerusakan ternyata dari kubu Jenggolo sudah keteteran, gitu toh. Akhirnya Dewi Sekartaji menyelamatkan diri, memilih meninggalkan Jenggolo. Nah, dengan alasan kepribadian, keselamatan, agar semua dikasih keselamatan, akhirnya Dewi Sekartaji itu meninggalkan Jenggolo yang tidak tahu sampai kemana desa ini. Nah, jadi sampailah langkahnya nggak ditahu harus yang sampai penting kemana selamat, itu. Ya, yang penting selamat. Akhirnya tibalah Dewi Sekartaji itu untuk keselamatannya dia menyamar sebagai gadis desa. Nah, setelah sampai di desa dan mana dia kemalaman, dia itu minta nunut ngiyup, di rumah Mbok Rondo. Mbok Rondo. Nah, yang desa itu kebetulan Mbok Rondo itu mempunyai 3 orang putri, Mas. Oh, putri juga. Punya anak 3. Atas masukan dari ketiga putrinya tadi, atau anak perempuan ketiga tadi, gimana ini? Kita kok mau dinunuti sama gadis atau wanita cantik ini, gimana ini? Akhirnya mereka bermusyawarah antara ketiga anaknya dan si imboknya tadi, memutuskan akhirnya Dewi Sekartaji yang sudah berkostum sudro, orang desa itu diterima ikut singgah di rumah Mbok Rondo dengan catatan mau mengerjakan segala pekerjaan yang ada di rumah Mbok Rondo. Membantu pokoknya pembantu lah, Mas, nyapu, yang bersihke, pokoknya istilahnya seperti orang buruh. Nah, Dewi Sekartaji sendiri ya dilakoni saja karena apa? Ingin butuh makan, Mas. Gitu. Akhirnya butuh makan dan butuh keselamatan kalian dalam masa penyamaran. Akhirnya Dewi Sekartaji itu yang diterima itu disesuaikan dengan nama-nama yang sudah ada di rumah Mbok Rondo. Ada yang namanya Kleting merah, Kleting hijau, Kleting biru. Nah, gadis desa ini yang ikut nimbrung di situ yang tidak lain adalah Dewi Sekartaji diberi nama Kleting kuning. Kleting kuning. Ndak pagi, ndak sore, suruh nyuci, Mas, suruh nyapu, suruh masak, bahkan suruh numbuk padi. Karena apa? Ternyata Mbok Rondo itu boleh dikatakan manut sama anaknya, Mas. Apapun perintah anaknya harus dituruti. Turuti, nyuci, manja lah. Itu manja, yang merah, yang biru, yang hijau tidak ada bedanya. Semuanya itu ego tinggi ya. Akhirnya setelah hidup tentram dengan menjalani kehidupannya walaupun sedikit rekoso akhirnya Jenggolo ada kabar kalau perang sudah selesai. Dan akhirnya dari kerusakan yang begitu banyak, lambat laun Panji Asmorobangun sudah berhasil mengalahkan musuh-musuh yang menyerang Jenggolo, tentu dengan bantuan para putra Panji yang lain. Nah, setelah suasana aman, dia linglung, Mas. Pangeran Panji Asmorobangun linglung karena mencari kesana kemari, menyebar telik sandi untuk mencari istrinya Dewi Sekartaji yang sangat disayangi, ternyata tidak ada. Nggak ketemu itu ya. Nggak ketemu. Nah, terus Dewi Sekartaji kemana? Kok nggak ada kabar rimbanya ini, gitu. Akhirnya dari Pangeran Panji Asmorobangun berniat untuk mencari sendiri tanpa menyuruh orang lain dengan menyamar sebagai pemuda desa. Penyamaran turun dari desa A ke desa B ke desa C dan desa selanjutnya, akhirnya sampailah di desa Dadapan. 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 Nah,
di desa tersebut ternyata ada orang janda tua yang tidak punya anak, Mas. Iya. Nah, akhirnya dengan tidak berani nembung kalau ternyata pemuda tadi yang asal mulanya adalah Panji Asmoro Bangun, dia mengganti nama Ande Lumut. Dia itu ikut nembung sama Mbok Rondo kalau saya ingin jadi anak angkat sampean, dan akhirnya diterimalah oleh Mbok Rondo Dadapan. Ande Lumut ditempatkan ya seperti lumrahnya orang kampung. Nah kebetulan, Mas, karena niat sejati dari Ande Lumut itu mencari istrinya yang tidak lain adalah Panji Asmoro Bangun, mencari Dewi Sekartaji, dan dia menyebarkan berita atau sayembara. Berupa apa itu, Bu? Sayembaranya gini, Mas, bahwa saya ingin mencari istri. Nah, memang saat itu ketampanan Panji Asmoro Bangun walaupun memakai nama Ande Lumut sudah tidak rahasia lagi, jadi bahan pembicaraan, bahkan perempuan-perempuan, perawan-perawan itu banyak yang mengagumi ketampanan seorang Ande Lumut. Nah, akhirnya berita itu tersebar sampai kemana-mana dan sampailah pula ke telinga tiga cewek yang tidak lain adalah Tleting Merah, Tleting Hijau, Tleting Biru. Akhirnya dari tiga cewek tadi pamit sama simboknya. Nah, sama simboknya pamit, Mbok, saya ini mau ikut unggah-unggahi. Dalam bahasa nasional unggah-unggahi itu cewek ngelamar cowok. Ikut unggah-unggahi ke desa Dadapan, katanya di sana ada sayembara yang siapa tahu nanti saya terpilih menjadi istri Ande Lumut. Yang biru juga ikut, yang hijau juga ikut. Akhirnya, lihat terus Tleting Kuning gini, apa saya boleh ikut, Mbok? Tidak boleh kamu tidak boleh ikut. Gini aja, kamu dapat tugas dari saya. Tleting Merah, ya saya punya usul. Pakaian saya ini, ya toh, dan perabotan untuk memasak termasuk wali, itu tolong cuci ya. Cuci jangan sampai hilang. Nanti kalau hilang kamu harus mengganti, dan jangan lupa pakaian-pakaian yang saya pasrah ke kamu Tleting Kuning harus kamu cuci seperti baru lagi. Nah, kewali termasuk alat memasak itu harus kamu cuci seperti baru lagi. Nangislah seorang Tleting Kuning, Mas, kok apa mungkin bisa gitu toh. Akhirnya dengan kesaguannya, dengan sabar, perabotan yang rusak itu atau kotor itu dan pakaian Tleting Merah, hijau, dan biru dibawalah ke kali atau sungai. Nah, di kali itu nangis, Mas. Gimana, Bu? Menangis, Mas. Si Tleting Kuning tadi menangis. Sangatlah tidak mungkin. Mosok pakaian yang sudah kusam, pakaian yang sudah jelek, terus apalagi itu perabot rumah tangga yang sudah sebagian besar rusak kok disuruh nyuci seperti baru lagi. Nah, di saat nangis itulah datanglah burung bango itu ya, Pak. Burung bango itu ternyata bisa berbicara, Mas. Nah, dia tanya sama Dewi si Tleting Kuning, ada apa kok kamu tuh nangis? Mengatakan apa adanya kalau dia dapat tugas kalau ini untuk membuat suasana pakaian, alat tadi seperti baru lagi, dan saya tidak mungkin bisa. Oleh Bango Tontong akhirnya disanggupi, sudahlah kamu tidak usah mikir, aku akan menolong kamu, dan saya minta upah, maulah kamu itu nantinya nuruti kemauan saya. Akhirnya ditolonglah kain, pakaian yang sudah rusak itu jadi baru lagi, dan perabotan rumah tangga yang sudah rusak jadi baru lagi. Ternyata di saat Bango Tontong mau minta upah tadi, dengan rendah hati seorang Tleting Kuning minta maaf ya Bango Tontong, bukannya saya ini menolak kemauan kamu, tapi saya betul-betul minta maaf. Saya adalah seorang wanita, saya harus berpegang teguh bahwa upah sewajarnya berupa uang atau makanan saya kasih. Tapi kalau upah yang bersifat kepribadian, saya harus ngupai Bango Tontong, termasuk yang dilarang oleh
aturan, saya tidak berani. Lah, jawaban ini Mas membuat Bang Otong ternyata itu hanya menguji Mas. Hanya menguji dari hati seorang Leteng Kuning. Leteng Kuning, mohon maaf, saya adalah sebetulnya utusan dewa, ya tahu, dalam arti untuk mencoba seberapa kesetiaan kamu sebagai perempuan bertahan atau tidak kalau ada yang nembung kayak gini. Sekarang sebagai imbalan akan saya kasih kamu cemeti atau cambuk. Tahu ya? Nah, ini nih. Tapi sebelum ada lanjutan itu, Bopo. Monggo dicicip dulu. Terima kasih ya. Ya. Terima kasih. Itu sehabis dikasih cemeti cambuk itu, nah itu bekal kan udah dikasih, jadi bekal si Cetik Kuning itu tadi ya. Nah itu sehabis itu ada entah fungsinya buat apa kan, mungkin senjata atau apa lah, mungkin itu gimana Bopo? Pertanyaannya Mas Gondrong cocok sekali ya, gimana itu? Semeti pemberian dari Bang Otong tadi sebelumnya dikasih tahu ya. Iya. Kalau hari ini sedulurmu Ceting Merah, Biru dan Hijau telah berangkat ke Desa Dadapan unggah-unggahi. Mintanya saya, kamu ikutlah sayembara unggah-unggahi di Desa Dadapan. Dan saya beri piranti atau pusaka berupa cambuk atau cemeti atau pecut. Nah, apabila kamu dalam keadaan terpaksa, ini bisa kamu gunakan. Akhirnya diterimalah dan pulanglah Ceting Kuning ke rumahnya dengan membawa perabotan yang sudah menjadi baru, pakaian yang sudah seperti baru lagi oleh Mbok Rondo, Mas. Gimana itu tanggapannya? Setelah Ceting Kuning matur kalau mau ikut sayembara, ya dibolehkan sebetulnya. Karena udah itu. Nah, dibolehkan, tapi bolehnya itu Mas. Bolehnya itu semacam pokoknya ya iya ya. Gini Mas, sudah gini Dok, sebetulnya kamu ndak usah saja. Harapan Mbok Rondo kan jangan sampai jadi saingan anak. Ya, anak-anaknya tiga tadi ya, bener. Namun bersikeras ikut mangkat ya silahkan, tapi sana itu kan melamar kan harus didandani. Iya. Kalau Ceting Hijau, Merah, Biru kan sudah tak dandani, kamu juga akan saya dandani. Biar sama seperti saudara-saudaranya. Kan, kalau kakaknya tiga kan didandani, dihias secantik-cantiknya. Kalau mau melamar ke Desa Dadapan, si Andi Lumut, kamu juga saya dandani, tapi kamu tidak boleh membantah. Ternyata Mas, didandani itu rambutnya digimbali. Terus katakanlah bedaknya itu bukan yang harum, tapi yang mungkin ada kotoran ayam didolet sedikit itulah. Nah, dengan harapan Mbok Rondo itu agar tidak diterima oleh Andi Lumut, namun menerima salah satu putrinya yang sudah berangkat duluan. Nah, ternyata Mas, Ceting Merah, Ceting Hijau, Biru itu mau ke Desa Dadapan ternyata melewati sungai yang airnya deras Mas. Ya mungkin zaman dulu nggak ada jembatan kan? Jembatan Mas ya. Nah, saat airnya deras itu bingung, ini mau lewat mana? Nggak ada jembatan, nggak ada perahu. Nggak ada perahu ya. Setelah sekian waktu menunggu, ada kura-kura atau kepiting Mas. Kepiting. Yuyu itu kan dalam bahasa Jawa. Yuyu ya. Kalau bahasa Jawa yuyu, kalau bahasa nasional mungkin kepiting ya. Dengan besar sekali mendatangi atau menghampiri Ceting Merah, Hijau dan Biru. Nduk, Cahayu mau kemana? Loh, kok kamu bisa bicara? Ya bisa, saya ini bukan sembarang kepiting. Saya mau ke Desa Dadapan. Nah, apakah kamu mau menolong saya? Wah, gampang. Syaratnya mudah. Siji. Apa itu Bapak? Nanti sekalian bertiga akan saya tolong satu persatu. Akan saya seberangkan ke seberang sana ke Desa Dadapan. Nah, tapi ada opae Mas. Nah, piring. Yang merah diminta piring. Ya. Yang hijau diminta pilus. Ya. Terus yang biru diminta pining. Maksudnya apa pipimu itu? Yang halus. Oh ya. Pipimu yang halus, pipimu yang miring dan lain-lain. Intinya itu maknanya ke arah itu gitu. Iya. Nah, ya toh. Akhirnya disagui Mas.
Akhirnya Tething merah, biru, hijau itu menyagui permintaan, alias disuruh mencium seorang kepiting disagui, dan mereka diberangkan satu persatu. Sebelum turun mereka harus mencium kepiting itu secara berurutan. Lalu berangkatlah ke desa Dadapan. Nah, beberapa saat kemudian datanglah si Tething Kuning. Nah, juga menawarkan yang sama, akan diseberangkan ke desa Dadapan dengan syarat mau mencium kepiting dengan yang menolong itu yang menolong itu, Mas. Nah, Tething Kuning menolak, Mas. Enggak bisa. Kamu tuh bukan apa saya kok minta dicium, enggak boleh. Nah, kamu enggak boleh ya tidak mau nyebrangke. Betul, kamu enggak menyebrangke saya? Enggak mau nolong saya, tidak mau. Nah, seperti itu, Mas. Disabetke ke air sungai yang mengalir. Seketika air itu habis airnya, istilahnya kayak seperti membelah atau membelah, langsung membelah ya gitu ya. Membelah, dan air ternyata di situ habis, dan akhirnya kagetlah seorang kepiting itu tadi, dan minta tolong agar air nanti dikembalikan lagi dan diantarkanlah Tething Kuning tanpa syarat. Akhirnya diantarkan bukan hanya sampai tepi sungai, melainkan sampai ke rumah Mbok Rondo Dadapan. Karena seorang Tething Kuning memang betul-betul tidak tahu rumah Mbok Rondo Dadapan. Sesampai Dadapan, Tething merah itu menyampaikan keinginannya, termasuk yang biru, yang hijau, disampaikan ke Mbok Rondo Dadapan bahwa niatnya adalah melamar atau ngunggah-ngunggahi. Dalam bahasa Jawa ada gendengnya, Mas. Apa itu Bapak gendengnya? Gendengnya kan ada itu. Contoh satu saja ya. Nah, putraku si ande lumut, tumuruna ana putri kang unggah-unggahi. Putrine kang ayu rupane, Tething abang ijo biru kang dadi asmane. Nah, itu Mbok Rondo dengan nyanyi, Mas. Nah, ternyata jawabannya juga pakai gending juga. Nah, duh sibu kula mboten purun, duh sibu kula dereng mudhun, najan ayu menika sisane yuyu kangkang. Akhirnya ditolak mereka, Mas ya. Ditolaklah mereka, ternyata tidak dipilih. Lalu tiba saatnya, gilirannya, singkat cerita ya. Tibalah saatnya Tething Kuning. Dengan tidak yakin Mbok Rondo Dadapan itu akan menerima dan melamar, pakai gending lagi, Mas. Nah, gendingannya tapi tidak saya gendingan ya. Terus akhirnya ande lumut, ini ada wanita lagi yang melamar, unggah-unggahi kamu. Apakah kamu menerima? Gedenya, putraku si ande lumut, tumuruna ana putri kang unggah-unggahi. Putrine kang ala rupane, Tething Kuning iku kang dadi asmane. Dijawab, duh sibu kula badhe mudhun, duh sibu kula badhe purun, najan ala menika ingkang kula suwun. Ringkas cerita, senajan buruk rupanya, inilah yang saya cari. Dan walaupun jelek, katakanlah Ibu, ternyata setelah dia ketemu satu sama lain, saling mengenali, ternyata yang ande lumut mengatakan apa adanya kalau dia adalah Panji Asmorobangun, dan Tething Kuning mengatakan apa adanya kepada Mbok Rondo Dadapan kalau dia adalah Dewi Sekartaji, melainkan mereka berdua adalah putra-putra raja dari Kediri dan putra dari Jenggolo. Akhirnya Mbok Rondo Dadapan sebagai ucapan terima kasih dibawa ke Jenggolo, mukti bareng bersama
Andi Lumut atau si Panji Asmoro Bangun dan Dewi Sekartaji atau Dewi Teting Kuning tadi bersama-sama hidup tentram menjadi raja di Jenggolo dan permaisuri di Jenggolo. Akhirnya malunya bukan main, Teting merah, hijau biru, dan biru. Setelah mengetahui itu tadi ya kita simpulkan Mas. Iya Bapak. Kita simpulkan buat para pemirsa Napak Tilas Budaya Nusantara, ini adalah bersifat cerita rakyat, namun tentu kita bisa mengambil hikmah. Yang jelek belum tentu jelek, yang bagus janganlah sombong. Karena apa? Tidak pantaslah manusia itu sombong, karena pada hakikatnya kemampuan manusia jadi apapun tidak ada apa-apanya di hadapan Sang Pencipta. Ibarat kalaupun sudah jodoh tidak akan kemana-mana, ibarat air atau garam di laut, asam di gunung, pasti akan ketemu juga kalau memang sudah ditakdirkan Yang Maha Kuasa menjadi pasangan hidupnya. Dalam hal ini adalah contohnya cerita tadi tentang kisah cinta Panji Asmoro Bangun dan Dewi Sekartaji. Demikian tadi saya sampaikan, Mas Gondrong. Iya, Bapak. Nah, kalau ada perbincangan kayak gini kan, jadi perbincangan itu bukan asal-asal bincang. Kalau bisa ada materi, berbincang sesuai materi kayak gini kan, akhirnya ada sesuatu yang bisa dipelajari. Nah, dari sinilah yang saya harapkan akhirnya terucap. Nah, mungkin dari obrolan ini bisa diambil pelajarannya. Di apapun kisah di cerita ini, jangan dibanding-bandingkan dengan kisah-kisah yang lain atau dengan versi-versi yang lain. Karena semua versi itu pasti berbeda-beda. Kita cukup ambil pelajarannya. Nah, semoga dalam acara kita di hari ini bisa bermanfaat untuk semua pemirsa di mana saja kalian berada. Nah, salam rahayu. Salam. Bapak.